Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat kalian yang sedang mendengarkan saya kali ini. Saya Doni. Selamat datang di Merinding. Kisah Merinding episode 4 kali ini saya ambil dari thread Twitter dengan akun @guide_kece. Apabila kalian ingin mengecek langsung, akunnya akan saya tulis di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, jadi cerita horor kali ini adalah cerita nyata tentang pendakian ke Gunung Ciremai, Jawa Barat yang dialami oleh Ozzy dan timnya. Tapi sebelum saya membacakan kisahnya dan kalian mendengarkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan makhluk yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Berdoa dimulai. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan dan apresiasi teman-teman terhadap channel ini. Baiklah teman-teman, kita langsung saja mendengarkan cerita tentang pendakian ke Gunung Ciremai, Jawa Barat yang dialami oleh Ozzy. Berikut kisahnya. Namanya Ozzy. Itu adalah nama panggilan dari teman-temannya. Ozzy mulai belajar mendaki sekitar tahun 2008 ketika duduk di bangku SMP dan ketika dia bergabung dengan organisasi pramuka penggalang. Setelah lamanya berkelana mendaki gunung, dia mulai bertemu dan belajar lebih luas tentang makna pendakian juga kerelawanan di jalur pendakian Gunung Ciremai via Linggarjati. Sore itu adalah kejadian pertama yang Ozzy alami langsung sebelum terbentuknya organisasi yang khusus menangani SAR di jalur Linggarjati sekitar tahun 2013. Perjalanan dimulai dalam tujuan survei sebelum acara Summer Green and Clean yang diadakan oleh salah satu vendor outdoor di wilayah Cirebon. Jalur yang diambil pun adalah lintas Palutungan Linggarjati. Pada saat itu, belum ada larangan lintas jalur. Ozzy dan 3 rekan tim survei memulai perjalanan dengan dibarengi rombongan dari Jakarta yang salah satunya adalah bernama Rani. Jadi, Rani ini adalah temannya Ozzy yang memang suka naik gunung dan pertemuan mereka pun tidak direncanakan pada saat itu. Total rombongan sekitar 10 orang yang pada saat itu mereka semua menyempatkan camp di pos Cigowong jalur Palutungan. Tidak ada kejadian aneh sampai di puncak Palutungan melipir ke puncak Linggarjati. Ketika rombongan beristirahat di puncak Linggarjati sekitar pukul 11 siang dan berpikir untuk rehat sejenak sambil isoma di sana. Setelah azan zuhur selesai berkumandang, rombongan bersiap untuk melakukan perjalanan turun dengan perlahan karena pada saat itu tiba-tiba Rani ini dapat alias datang bulan. Sehingga rekan-rekan berinisiatif untuk merapatkan barisan dan menempatkan beliau di apit tepat di tengah-tengah rombongan mereka. Oh iya, walaupun di puncak, mereka masih bisa mendengarkan suara azan, ya walaupun samar-samar. Selama perjalanan turun, tidak ada tanda-tanda keanehan sama sekali. Namun, semua orang dalam rombongan merasa ada yang janggal. Lantaran, ketika sampai pos Balitungga, hari sudah mulai gelap dan jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Padahal, normalnya kalau turun dari puncak sampai ke Balitungga, itu paling hanya memakan waktu sekitar 2-3 jam saja.
Sambil istirahat, tim mereka pun memeriksa stok logistik terutama air minum. Karena Gunung Ciremai ini terkenal dengan ketiadaan pasokan airnya, yang mana menuntut semua pendaki untuk membawa air mineral minimal 5 liter per orang untuk kebutuhan naik sampai kembali turun di pos registrasi. Salah satu dari tim mereka yang saat itu menyimpan pasokan di dalam ranselnya itu pun kebingungan lantaran 2 liter air simpanannya raib begitu saja. Dia pun sempat memeriksa juga di ransel yang lain, dan setelah dicek cuma ada 2 botol kecil yang tersisa. Itu pun untuk kebutuhan kurang lebih 10 orang sampai di pos registrasi nantinya. Demi mengurangi rasa panik dan gelisah, tim mereka pun mencoba menghibur dengan candaan-candaan ringan khas pendaki. Pada saat itu, waktu semakin berpacu dengan gelap dan alat penerangan pun segera dikeluarkan dari ransel masing-masing personil. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan turun setelah semuanya siap dan pamit, terkhusus kepada para penghuni abadi sekitaran pos Balitungga tersebut. Yang mana pos Balitungga ini menyimpan banyak misteri, baik yang diabadikan ataupun tidak. Salah satunya adalah batu yang sempat disembunyikan lantaran menjadi tempat mencari sesuatu sehingga dapat menimbulkan kemusyrikan, yang mana masyarakat lokal desa Linggarjati tidak menyukai terhadap hal-hal tersebut. Batu Lingga sendiri adalah peninggalan dari Sunan Gunung Jati Waliullah yang pernah melakukan tirakat atau musyawarah untuk menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan. Sambil terus melangkah beriringan, mereka berusaha tetap menjaga fokus karena hutan sudah tidak lagi menampakkan cahaya mataharinya saat itu, sehingga membuat pandangan terbatas oleh jauhnya sinar senter yang mereka bawa. Azan maghrib pun berkumandang, sepakat mereka berhenti di tempat yang seharusnya kurang layak untuk break isoma. Namun azan maghriblah yang membuat mereka harus berhenti antara pos Balitungga menuju ke pos Bapatere. Tempat ini hanya cukup untuk sekedar duduk dan selonjoran. Sebagian tim mereka melakukan ibadah sholat maghrib dan sebagiannya merapatkan barisan untuk saling menjaga satu sama lain. Mereka pun berusaha menyalakan api unggun dalam heningnya suasana hutan rimba. Dan tiba-tiba salah satu anggota rombongan ada yang nyeletuk. Ada tikus gede banget, awas! Tim lain yang baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib pun sontak melirik apa yang baru saja disampaikan anggota tersebut. Hush, dah, gak usah macam-macam. Sekarang, mending semuanya berdoa. Tak lama setelah tikus besar itu lewat tanpa permisi, Rani merasakan kehaluan yang membuat rombongan semakin panik dan berucap, "Sana jangan gangguin, aku takut." Dengan refleks, Ozzy pun bertanya, Ada apa, Kak? Nggak tahu, tadi kayak ada kuda gitu, serem. Kemudian Ozzy pun menanggapi dengan bercanda, dengan maksud agar suasana mencair dan jadi tidak tegang. Tapi Rani ini malah menanggapinya dengan serius dan dengan nada yang agak sedikit kesal. Apaan sih? Orang beneran serem juga malah bercanda. Gagal sudah deh Ozzy membuat suasana cair dan akhirnya hening kembali. Di tengah keheningan itu, kemudian salah satu anggota mengajak untuk lanjut jalan. Takutnya mereka malah mager di situ kalau berhenti lama-lama. Mereka pun bersiap dan cek lokasi supaya tidak ada yang tertinggal dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Tak terasa perjalanan mereka sudah selama itu. Ternyata mereka sudah melangkah dari awal turun sekitar jam 12 siang sampai dengan jam 8 malam. Mereka baru sampai pos Bapatere. Ini sih udah sangat tidak wajar. Diperparah dengan kondisi air minum yang pada saat itu tinggal 1 botol yang ukurannya 600 ml, yang mana botol dengan jumlah dan seukuran itu harus dibagi dengan 10 orang. Sampailah mereka di pos Bapatere. Di pos ini, Rina dan 1 cewek anggota yang ikut bersama rombongan tertidur tanpa komando. Mungkin karena mereka sudah kelelahan ya. Alhasil mereka harus menyiapkan perapian. Selain untuk menghangatkan, juga menjaga dari lewat
lewatnya binatang buas yang mungkin saja tidak sengaja lewat di depan rombongan. Dalam suasana hening, tercampurlah aroma mencekam. Kemudian, rombongan berusaha menghibur diri dengan berbagai canda tawa yang membuat suasana lebih hidup. Dalam obrolan dan candaannya, mereka juga baru sadar kalau selama mereka turun, mereka tidak bertemu dengan pendaki lain di jalan. Memang, pada saat itu kondisi jalur lagi sepi dan hanya beberapa saja yang papasan, itu juga pas tadi siang. Ketika asik ngobrol dan bercanda, angin yang tadinya kencang tiba-tiba total, gak ada hembusan sedikit pun. Dan di situ mereka serombongan dibuat panik dan mati kutu akibat mendengar suara seperti harimau yang sedang memakan tulang. Beriringan dengan suara itu, tiba-tiba api unggun pun padam hingga hanya menyisakan baranya saja. Ozzy pun berusaha mengatur keadaan dengan dibantu Bang Kodir agar tidak mengeluarkan suara yang membuat si pemangsa yang entah berada di mana merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Bang, gimana? Lanjut atau break? Lu bangunin aja dulu si Rani. Oke bang, nanti abang keluarin aja pisaunya buat jaga-jaga. Ya, betul. Memang seharusnya begitu. Itu udah sesuai SOP survivalis kok. Diskusi tersebut sangat pelan, cenderung bisik-bisik demi menjaga kondisi tetap kondusif sambil berusaha membangunkan dua cewek yang lagi tidur itu. Setelah membangunkan mereka, rombongan pun mengatur posisi barisan untuk lebih rapat dari sebelumnya. Leader sama sweeper dibekali pisau untuk penjagaan agar lebih ketat. Singkat cerita, sampailah mereka di pos paling lega, jalur Linggarjati, yaitu Pangalap atau Pamerangan. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12.30 malam, yang hampir semua anggota tim sudah sangat maksimal menyimpan energi di titik penghabisan. Ozzy pun hanya bertahan dengan rokok sisa beberapa batang yang ada di dalam sling bagnya, tanpa minum semenjak di pos Balitunga sore tadi. Semua anggota pun terjaga pada saat itu. Namun suasana sangat hening, yang terdengar hanya hembusan-hembusan angin hutan. Baru saja mereka hendak mau melangkah, Rani kembali histeris dengan bayangan kuda putih yang seolah-olah sedang mendekat ke arah mereka. Semua anggota pun hanya terdiam dan menahan tanpa reaksi apapun, karena pada saat itu kondisi mereka memang sangat campur aduk. Lapar, haus, ngantuk, lelah, letih, lesu, dan linu. Akhirnya setelah itu mereka pun memutuskan untuk berjalan kembali. Perjalanan kali ini mereka mencoba melangkah dengan cepat, walaupun kaki terasa sudah mulai goyah dan tak beraturan. Apalagi cewek-cewek sudah mulai tuh mengeluarkan keluh kesahnya. Singkat cerita, lanjut sampai pos Kondang Amis 1250 mdpl. Mereka pun menyempatkan mampir di gubuk atau shelter di sana. Tak diduga, rejeki memang gak kemana. Di sana ada sebuah botol minum berukuran 1,5 liter yang terisi penuh dengan kondisi air yang cukup bening untuk bisa mereka minum. Kemudian bergantianlah mereka minum. Mereka minum secukupnya dengan memprioritaskan cewek-cewek untuk menikmatinya terlebih dahulu. Di pos Kondang Amis ini pun mereka sempat berdiskusi. Bang, ente bertahun-tahun naik dan turun jalur ini, pernah gak sih turun selama ini? Tahu sendiri kan, ente waktu pertama kali naik, turunnya cuma 3,5 jam. For your information, Bang Kodir ini adalah salah satu gurunya Ozzy ketika pertama kali naik gunung. Dia yang memberikan ilmu sehingga Ozzy bisa langsung mempraktekkan ilmu naik gunungnya itu. Sambil melirik jam tangan yang Ozzy pakai saat itu, Ozzy mengingatkan waktu sudah menunjukkan kurang lebih jam 3.40 subuh. Tak terasa matahari pun sudah terlihat pada saat mereka sampai di antara pos Leuweung Datar menuju Cibunar. Dan ini mereka semua belum sampai ya. Tapi yang jelas waktu itu mereka sampai di Cibunar sekitar jam 7 pagi, kurang sedikit. Akhirnya mereka mencari tempat hanya untuk memejamkan mata
dan mengistirahatkan badan yang sudah lelah bagai ayam lunak tak bertulang. Sampai di waktu mereka berpisah setelah semuanya kembali sadar dalam perjalanan turun gunung yang sangat panjang, yaitu hampir 20 jam. Sekian merinding untuk episode kali ini. Sebagai bentuk apresiasi teman-teman, silakan like, komen, share, dan subscribe. Apabila teman-teman suka dengan ceritanya, nyalakan lonceng untuk mengetahui cerita terbaru yang insya Allah akan saya upload setiap minggunya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian cerita. Saran dan kritik saya buka seluas-luasnya demi perkembangan dan kemajuan channel ini. Apabila teman-teman mempunyai kisah horor atau misteri dan ingin berbagi dan diceritakan kembali, silakan teman-teman bisa menghubungi saya melalui Instagram atau kirim email yang sudah saya tulis di kolom deskripsi. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, salam merinding.